Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa harapan serta doa semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puasa Ramadan diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang telah baligh, berakal sehat, tidak sedang haid dan nifas. Namun faktanya masih saja ada orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan, padahal ada ancaman dahsyat bagi orang-orang yang tidak menjalankan puasa Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana siksa neraka bagi orang-orang yang tidak melaksanakan puasa, khususnya di bulan Ramadan. Lalu bagaimanakah siksanya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada banyak mungkin di antara kita selaku umat muslim yang sudah tahu sesungguhnya puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib, tapi masih saja ada yang enggan untuk menjalankan puasa tanpa ada udzur yang dibenarkan dalam syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikatnya bagaimana siksa neraka untuk orang-orang yang tidak berpuasa. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang satu kondisi penghuni neraka yang dilihatkan kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat orang-orang yang tergantung di tumit-tumit mereka, tulang rahang mereka pecah dan meneteskan darah. Aku bertanya, siapakah mereka?" Dia menjawab, "Orang-orang yang berbuka sebelum halal bagi mereka untuk berbuka." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika aku tertidur datang dua orang laki-laki, kemudian keduanya memegang lengan atasku, kemudian aku dibawa menuju gunung yang sukar dilalui. Kemudian keduanya berkata kepadaku, 'Inilah,' hingga aku berada di puncak gunung. Tiba-tiba terdengar suara yang keras. Aku berkata, 'Suara apa ini?' Laki-laki itu berkata, 'Inilah rongrongan penduduk neraka.' Kemudian berjalanlah mereka berdua denganku. Tiba-tiba nampak suatu kaum yang digantung terbalik pada pergelangan kakinya. Sudut-sudut mulutnya robek, mengalir darah dari sudut-sudut mulutnya. Aku berkata, 'Siapakah mereka?' Lalu dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang berbuka sebelum dihalalkan waktunya. Hadis riwayat An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Albani. Dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib dijelaskan bahwa maksud orang-orang yang berbuka sebelum halal bagi mereka untuk berbuka adalah berbuka sebelum waktunya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu siapa saja yang mendapatkan kelonggaran untuk tidak berpuasa? Orang-orang yang mendapatkan kelonggaran untuk tidak berpuasa adalah yang pertama, musafir. Safar merupakan bepergian jauh yang jarak perjalanannya sama dengan jarak yang membolehkan mengqashar sholat atau sekitar 80 km.
bagi seorang musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun diwajibkan untuk mengqadha atau menggantinya di hari yang lain. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau berjalan lalu tidak berpuasa, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami juga ada yang berbuka. Yang berpuasa tidak menyalahkan yang berbuka dan yang berbuka tidak menyalahkan yang berpuasa. Mereka berpendapat siapa yang merasa memiliki kekuatan lalu berpuasa maka itu bagus, dan bagi yang tidak memiliki kekuatan dan lalu tidak berpuasa maka itu juga bagus. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, orang yang sakit. Seorang muslim yang sakit di bulan Ramadan, jika dia merasa tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka diperbolehkan untuk berbuka. Dalam masalah sakit dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, orang yang sakit dan ada harapan bisa sembuh, seperti demam biasa, maka diwajibkan baginya untuk mengqadha puasa. Yang kedua, orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, seperti seseorang yang sakit karena lanjut usia dan berbaring dalam waktu yang cukup lama, maka orang tersebut membayar fidyah dengan memberi makan 1 mud atau 1 porsi makanan kepada orang miskin untuk setiap hari dia tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan atau lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya atau jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Wanita yang sedang hamil, jika ia khawatir atas keselamatan janinnya atau merasa tidak mampu untuk berpuasa, maka diizinkan karenanya untuk tidak berpuasa. Namun diwajibkan baginya untuk mengqadha puasanya di waktu yang lain. Dikiaskan dengan orang yang sakit, demikian juga dengan wanita yang sedang menyusui. Yang keempat, orang jompo atau lanjut usia. Jompo atau lanjut usia menjadi salah satu sebab yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat ia tidak mampu melakukan puasa disebabkan fisiknya terlalu lemah atau ada penyakit yang menghalanginya melakukan puasa. Namun jika fisiknya masih kuat atau masih mampu untuk melakukan puasa, maka tetaplah wajib untuk berpuasa. Namun saat tidak mampu, maka sebaiknya untuk tidak berpuasa dan wajib untuk membayar fidyah. Berkata Atta, aku dengar Abu Abbas mengomentari tentang ayat di atas. Ia berkata, ayat tersebut tidak mansyuh atau dihapus hukumnya,
melainkan berlaku bagi yang tua renta, bagi laki-laki ataupun perempuan. Saat ia tidak mampu untuk berpuasa, maka ia mengganti puasanya dengan memberi makan satu orang miskin untuk satu hari berpuasa yang ditinggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ancaman dan siksa neraka untuk orang yang tidak berpuasa dan juga siapa saja yang diberikan kemudahan baginya untuk tidak berpuasa. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk menjalankan puasa dengan semaksimal mungkin, karena adanya ganjaran menanti di balik perintah puasa yang kita lakukan, dengan catatan puasa yang dilakukan harus berdasarkan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan atas landasan iman dan harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika ada kesalahan di dalam penyampaian, kesalahan itu tentunya dari diri saya pribadi. Dan jika ada kebenaran yang disampaikan, maka kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.